sampai jebol pintu waktu itu. Kebetulan kan aku tidak di kos ya. Oh gitu. Heeh, Berarti pintu kamar didobrak. didobrak. Iya, ditodongi senjata, diacungi senjata tajam. Satu nadinya putus ini, karena dibacok itu. Iya. Yang satu belah ini tangannya ini. Nah, kan dia nangkis pedang gini. Kepalaku waktu itu dihargai berapa puluh juta gitu. Ya, jadi Oke. ya, hidup atau mati, pokoknya nanti dikasih. Kalau kita ngomongin tentang 98 itu kan kesannya kayak serem, mencekam gitu ya Mas ya. Sementara mungkin sampean sebagai salah satu pelaku seperti yang tadi cerita gitu loh, biasa aja gitu. Ada nggak sih Mas momen-momen lucu gitu atau hal yang menggelitik gitu kalau inget masa-masa itu gitu? eh Momen lucu, ya mungkin banyak ya, cuma aku agak lupa sebentar. Nggak yang selamanya mencekam gitu kan nggak ya Mas ya? Enggak, Menurut sampean? Nggak yang setiap demo itu kesannya kayak mau maju perang gitu, nggak juga ya? enggak. Bentar lah, ingat. Kayak sampean kemarin cerita ada mahasiswa yang setelah demo itu lari dari Malioboro ke salah satu kampus di Jalan Bantul. Gitu. Kalau itu sekitar tahun 2000-an Oh, itu. setelah Jadi kawan-kawan ISI waktu itu demo untuk memperingati Hari Bumi. Jadi berangkat dari kampus ISI sana ke Malioboro dengan gaya isinya gitu. Jadi bawa patung, terus ada yang pakai kostum Gatot Kaca dan sebagainya. Kemudian sampai di Malioboro, tiba-tiba dia diserang oleh sekelompok orang gitu loh. Akhirnya ya terjadi konflik lah, pada berantem gitu di Malioboro, sepanjang Malioboro itu sampai lama itu, dari jam 7 malam sampai jam 10 malam waktu itu kelihatan. Itu berantem untuk sepanjang jalan itu. Nah, kemudian yang pakai pakaian Gatot Kaca itu kan memang atlet olahraga gitu ya. Jadi dia dulu ikut tinju itu, jadi kan staminanya cukup terlatih kuat, gitu. Jadi setelah terjadi keramaian gitu kan, datang rombongan Brimob waktu itu. Kemudian kawan-kawan ditangkepi. Nah, yang pakai Gatot Kaca itu mau ditangkap kan, dia lari dikejar Brimobnya nggak sanggup ngejar itu. Ternyata yang anak ini larinya itu sampai kampus ISI dari Malioboro sampai kampus ISI dengan kostum Gatot Kaca. Kostum Gatot Kaca itu. Jadi aku waktu itu ya lihat ketawa itu kayak nonton wayang orang itu. Jadi dia berantem di jalanan pakai kostum Gatot Kaca gitu-gitu. Lari gitu, kayak lucu-lucu. Nah, itu yang lucunya lagi. Jadi aku kan waktu itu duduk di trotoar, ada rame-rame tawuran itu. Kemudian ada truk, tiba-tiba ada truk Brimob itu berhenti pas di depanku waktu itu. Truk bak itu ya? Brimobnya pada turun, terus komandannya itu turun nyamperin aku waktu itu. Terus dia tanya, "Mas, ini ada apa ya?" Aku bilang, saya nggak tahu Pak, saya itu baru saja datang nongkrong, kok lihat ada rame-rame, saya bilang gitu. Karena aku kan malas ditanya-tanya, karena aku beralibi gitu. Tiba-tiba ada anak ISI itu, komandan lapangannya datang itu, dia teriak-teriak ke arah aku gitu, "Masanya mau dibawa kemana gitu, ngomong ke arah aku. Terus aku kan kode gini, maksudnya ini polisi gitu. Dia nggak paham, tutup cerita gitu. Akhirnya ya aku jawab, ya udah sana dibawa ke kampus Gamping dulu aja itu, yang sekarang JNM itu loh. Akhirnya komandan Brimobnya bilang, ya beneran toh, ternyata kowe toh sing menggerakkan, katanya. Padahal aku kan udah berbohong gitu loh, udah berpura-pura nggak tahu ya. Malu sendiri. Kalau waktu itu Mas, terutama menjelang 98, apakah kemudian ketika berangkat demo itu benar-benar mencekam dan wis iki urusannya hidup atau mati gitu? Apakah mencekam itu situasinya? Atau ya sama kayak demo kayak gitu, turun kalau nggak ada gitu. pikiran, malah nggak ada pikiran soal itu loh, nggak hidup atau mati ya. Pokoknya kita demo waktu itu menyuarakan apalah, misalnya
soal kenaikan, misalnya penolakan kenaikan harga dan sebagainya, udah berangkat aja, nggak ada pikiran macam-macam. Kalau menjelang 98 setelah kuda tuli itu tadi juga sama. Ya sama. Sama tetap santai gitu, nggak Santai. yang terlalu gimana gitu. Bahkan kalau dulu memang ya sebagian kawan-kawan sih ya, malah ketika demonstrasi aja yang justru targetnya bentrok sama aparat. Oh, memang tujuannya untuk itu. Karena ya untuk mensiasati media, karena media itu kan suka dengan hal yang sensasional gitu ya. Oh, okay. Termasuk ketika ada demo bentrok itu kan pasti diliput. Yeah. Karena sensasional. Yeah. Walaupun yang diliput cuma bentroknya aja, isunya nggak diangkat ya. Nggak diangkat. Jadi itu yang kemudian membuat beberapa kawan sih ya, memang ketika demonstrasi targetnya harus bentrok gitu. Itu secara spontan atau memang strategi dari organisasi, Mas? Hal-hal seperti itu. Kalau strategi khusus enggak gitu, cuma memang begitu kita berangkat demo pasti kan ada polisi datang gitu. Nah itu biasanya langsung situasinya sudah tidak terkendali, jadi memang panas-panasan gitu kan akhirnya bentrok gitu. Kalau ngomongin kita bandingin sama sekarang, Mas. Kalau demo kan sekarang organisir massa dan lain sebagainya kan itu lewat media sosial ya, lewat Instagram, lewat WA dan lain sebagainya. Kalau di zaman itu lewat apa, Mas? Kok kita ketemu langsung, ya jadi kita ngumpulkan antar kota bareng gitu. Kita ya ketemu langsung biasanya. Ketemu langsung. Kalau email kan sudah ada, kalau koordinasi misalnya pertemuan nasional gitu kan via email dan sebagainya. Tapi kalau di skup Jogja gitu biasanya kita ya langsung kita kumpulkan. Dari tiap-tiap kampus gitu ya. Dulu bahkan kita itu kan punya program deployment namanya, jadi turun ke basis. Jadi kita nanti ditempatkan di satu misalnya komunitas petani gitu, ya sudah kita tinggal bersama mereka selama beberapa bulan gitu, ya hidup bersama, makan, turu bareng, terus beraktivitas bersama, terus nanti kita ngajak diskusi mereka gitu-gitu soal problem-problem pertanian. Kalau di kawasan industri ya buruh gitu, kita tidur bareng buruh, organisir buruh. Itu berapa bulan, Mas? Proyek seperti itu? Nggak mesti sih ya. Nggak mesti. Biasanya kan kita target misalnya kalau mau Mede hari buruh kita 3 bulan atau 6 bulan sebelumnya kan sudah bikin program itu, deployment itu. Jadi kawan-kawan itu terjunkan ke kawasan-kawasan industri sana untuk organisir buruh, untuk mempersiapkan aksi 1 Mei itu. Jadi memang itu satu paket dengan perencanaan gitu ya? Ya. Dengan organisir massa gitu? Jadi memang kita benar-benar langsung terjun ke masyarakat. Jadi memahami problema dasar mereka sehari-hari. Kita beraktivitas langsung bersama mereka, bikin diskusi. Kalau momen yang paling sampean ingat, Mas, kalau ngomongin sampean selama aktif di dunia pergerakan gitu, apa sih yang paling sampean ingat dan berkesan gitu? Ya kalau yang berkesan ya represinya itu ya mungkin. Iya karena ya mereka mencekam lah waktu itu lah. Ya sampai di kos-kosan kita disatroni, sampai diserbu puluhan orang bawa pedang gitu-gitu kan ya nggak bakalan terlupa lah. Itu efeknya sampai lama gitu, Mas? Sampean di TO gitu? Lama? Sampai lama? Bahkan ini orang kampung yang cerita ya, orang kampung sekitar kampus itu, bahwa bahkan sampai kepalaku waktu itu dihargai berapa puluh juta gitu ya, jadi ya, hidup atau mati pokoknya nanti dikasih uang siapapun gitu. yang menangkap dapat hadiah. Dapat hadiah untuk menangkap aku waktu berarti itu. Kayak sayembara gitu ya. Jadi kelompok-kelompok itu bikin sayembara, entah benar atau tidak, tapi justru orang kampung yang cerita. Kampung yang cerita. Dan itu benar-benar kalau setelah kemudian tidak aktif di dunia pergerakan mahasiswa, Mas, itu sampai ngaruh nggak sih, Mas, ke kehidupan pribadi sampean gitu? Kayak contoh, kalau kami ya, karena kami kan tidak mengalami masa-masa itu, kami membayangkan seumpama sampean terus berapa tahun kemudian
nyari SKCK dan dipersulit gitu, ada nggak sih mas? Oh tidak ada. Dampak-dampak seperti itu? Nggak ada? Nggak ada. Kalau secara administratif nggak ada. Tetap biasa? Cuma memang setelah selesai di gerakan mahasiswa, ya karena kuliah kan mesti lulus ya. Iya. Lulus terus ya sudah nggak mahasiswa lagi, masa ya masih terlibat di gerakan mahasiswa. Oke. Tetap kita terlibat di gerakan masyarakat. Yang cukup fenomenal ya waktu itu setelah gempa Bantul ya. Gempa Bantul itu tahun berapa saya? 2006. 2006. Itu kan ada bantuan dari pemerintah waktu itu, bantuan untuk yang rumahnya ambruk dan Iya. sebagainya. Jadi yang rumahnya hancur misalnya atau rusak itu kan dapat ganti sekitar 15 juta kalau tidak salah waktu itu. Cuma di tingkat lapangan ini banyak dikorupsi gitu loh. Jadi harusnya dapat 15 juta, cuma warga cuma dapat 7 juta, 8 juta, itu kan potongannya luar biasa. Iya. Nah aku sama kawan-kawan coba untuk mengadvokasi itu warga korban-korban penyelewengan dana bantuan itu. Ya situasinya sama, kita direpresi waktu itu. Ya sama juga. Sama, sampai kos, sampai kita kan dulu diriin posko di Desa Terbah Gunung Kidul sana, di Patok sana. Itu saya sampai didatangi orang 3 truk waktu itu. Padahal itu hanya mengadvokasi. Datangi 3 truk, suruh menghentikan kegiatan kita, tidak melaporkan korupsinya, gitu-gitulah. Dan itu polanya sama juga dengan tingkat kekerasan yang sama atau agak berbeda dengan ketika sampean aktif di dunia kampus? Ya sama sih kalau Sama. menurutku, ya, relatif sama. Tetap dengan senjata gitu juga? Iya, dengan senjata. Oke. Jadi misalnya kejadian seperti di Piungan itu ya, desanya apa aku lupa, Sri Martani atau kalau nggak salah ya. Jadi kita coba untuk menuntut kepada pemerintah desa agar mengembalikan uang yang diselewengkan itu gitu. Jadi kita mengorganisir warga yang menjadi korban pemotongan, kemudian kita untuk pemerintah desa, dan pemerintah desanya waktu itu memang menyepakati untuk mengembalikan dana waktu itu. Cuma ketika kita datang ke desa itu waktu hari H pengembalian itu sudah diadang ya banyak orang gitu, kelompok preman gitu, bayaran ya mungkin bayaran lurahnya ya, diadang, kita nggak boleh masuk dan sebagainya. Dan sempat bentrok juga atau enggak? Kalau bentrok fisik dengan aku dan teman-teman enggak, karena waktu itu kita juga memutuskan wah ini menghadapi preman harus dengan preman juga waktu itu ya. Akhirnya kita manggil teman-teman untuk menghadapi itu gitu loh. Dengan cara yang sama lah Iya, ya. dengan cara yang sama. Akhirnya kelompok itu mundur ya sudah, kita masuk ke kampung menyelesaikan pengembalian dana, dan waktu itu dibuat dokumentasi sama Metro TV ya. Kalau dulu kan Metro TV ada namanya program Metro Files itu, jadi investigasi satu persoalan gitu ya. Kebetulan Metro Files mengulik soal dana rekonstruksi itu, kalau jadi masih ada kelihatannya dokumentasinya itu di sampai Metro ke TV. tingkat media nasional berarti Ya. ya. Dan yang lucu waktu itu pertanyaan dari kameramennya Metro TV waktu pengembalian dana. Iya. Jadi mereka tanya, Mas, jadi waktu pengembalian dana itu kan ada polisi, ada aparat desa, ada koramil dan sebagainya. Dan kameramennya tanya, Mas, ini aneh ya Mas, lah kenapa Mas? Nah, ini kan jelas-jelas korupsi, ada barang buktinya dan ada aparatnya, kok nggak ditangkap ya Mas gitu. Itu wartawan aja yang tanya. Aku ya ketawa aja ya. Kalau aku sih sama kawan-kawan sih apa ya, sebatas mengakomodir keinginan warga lah. Kalau warga inginnya dananya dikembalikan, ya sudah kita membantu proses untuk pengembalian dana itu. Tapi kalau pengennya diproses hukum, ya kita ngikuti tuntutan warga itu. Tuntutan warga juga. Makanya setelah proses dana rekonstruksi itu, peristiwa dana rekonstruksi itu kan banyak juga lurah-lurah Bantul itu yang masuk penjara karena itu Korupsi itu ya. Oke. Dan kita banyak terjun di sana waktu itu memang. Dan itu memang karena kegelisahan sampean, dalam arti karena sampean pernah menjadi aktivis kampus gitu, terus kemudian masuk ke dunia sosial, atau memang karena
ada hal lain Mas yang membuat sampean kemudian masuk ke dunia advokasi sosial seperti itu? Ya relatif ya, ya, ya mungkin apa ya panggilan jiwa Panggilan entah apa jiwa. itu ya. Tapi ya kita tergerak aja ketika loh kok kondisinya kayak gini sih. Ya bayangkan saja misal orang desa misalnya ya, oh, rumahnya ambruk karena waktu gempanya kan cukup Iya. dahsyat gempa Bantul. Rumahnya ambruk, dapat bantuan tapi bantuannya kok nggak nyampe. Karena harusnya kan ketika nyampe kan kalaupun itu dipakai untuk memperbaiki rumah aja masih kurang gitu loh. Kenapa Masih dipotong dipotong. gitu? Kan sangat-sangat tidak manusiawi waktu itu. Ya, ya sama sih represinya sama, kita diteror langsung atau enggak. Jadi kalau waktu itu kan HP nomor HP saya kan tak publikasi. Jadi siapa yang warga yang mau mengadukan persoalan dana konstruksi silahkan hubungi nomor ini waktu itu. Nah itu justru digunakan orang-orang itu untuk meneror. Jadi diancam lewat SMS, SMS gitu-gitu. Kalau Macam-macam ada yang datang langsung ke kos-kosan itu mengancam itu nggak usah gini-gini mas gitu-gitu lah. dan itu hampir setiap hari. Ya kalau setiap hari enggak Enggak juga. Cuma ya sering gitu aja.